Hai teman-teman, kembali lagi di channel Kindi Denio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara berternak sapi. Simak videonya ya. Kebutuhan daging sapi di pasaran sangatlah tinggi. Namun, peternak lokal belum bisa memenuhinya secara maksimal. Hal ini membuat harga daging sapi menjadi mahal, yaitu mencapai 120.000 per kilogram. Terlebih di hari-hari besar saat permintaannya meningkat, misalnya Idul Fitri. Kondisi tersebut membuat ternak sapi potong menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Ternak sapi ini tergolong usaha yang membutuhkan modal besar, serta proses yang lama dan rumit. Namun semua itu terbayar dengan keuntungan yang besar. Menjalankan usaha ternak sapi membutuhkan modal yang lebih besar serta proses pemeliharaan yang lebih rumit dan lama ketimbang usaha ternak lainnya seperti ternak kambing, ternak ayam, maupun ternak bebek. Karena itulah, meskipun ini merupakan bisnis yang menarik karena keuntungannya besar dan permintaan pasarnya yang tidak pernah sepi, namun banyak pula yang berpikir panjang untuk memulai bisnis ini. Jika kamu berminat untuk memulai usaha ternak sapi tetapi tidak punya pengetahuan sama sekali tentang cara berternak sapi, maka kamu harus punya niat dan keseriusan untuk mempelajari berbagai tips dan tahapannya. Usaha ini memerlukan kesabaran ekstra dan modal yang cukup besar untuk bisa melakukan membangun kandang, memilih bibit, melakukan perawatan, pemberian pakan dan vitamin, penggemukan, membersihkan kandang, serta strategi berternak yang baik. Selain dimanfaatkan dagingnya dalam usaha sapi potong, usaha ternak sapi juga bisa menghasilkan susu yang kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, yogurt, dan sebagainya. Tentu saja modal yang besar dan segala kerumitan dalam memelihara sapi itu akan terbayarkan dengan keuntungan besar yang bisa mencapai puluhan juta rupiah, asalkan proses berternaknya dijalankan dengan ketekunan dan kerja keras. Tahan dan tips sukses ternak sapi potong. Usaha ternak sapi bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Buat kamu yang berminat dengan usaha ini, berikut beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan sebelum memulai usaha ini. Jika belum berpengalaman, hindari menambah modal pembelian sapi melalui pinjaman bank. Belilah bibit atau bakalan sapi dari peternak yang berpengalaman dan terpercaya. Yang ketiga, pilih bibit yang sesuai dengan kondisi lingkungan kandang. Keempat, memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan untuk penghematan biaya pakan. Kelima, mulailah dengan skala kecil sembari belajar dan menambah pengalaman dengan 2-4 ekor. Yang keenam, carilah momen yang tepat untuk membeli bibit saat menjelang hari raya Idul Fitri, saat banyak peternak menjual sapi untuk biaya perayaan. Mereka biasanya akan menjual dengan harga yang lebih murah. Beberapa bulan kemudian ketika hari raya Idul Adha tiba, sapi bisa dijual kembali dengan harga berkali-kali lipat. Kemudian, sembari mengembangkan usaha, sisihkan sebagian keuntungan yang didapat untuk membeli sapi lagi. Selanjutnya, lakukan pencatatan setiap kegiatan, misalnya jumlah pakan yang diberikan, kenaikan bobot sapi dari bulan ke bulan, pertambahan populasi, penjualan sapi, jumlah sapi yang sakit dan mati, obat dan suplemen yang diberikan, serta pencatatan keuangan atau pembukuan. Yang terakhir adalah bergabunglah dengan kelompok peternak untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal berbunga rendah, memperoleh kredit dari bank, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar usaha ternak sapi.
Ada setidaknya 5 tahapan penting dalam menjalankan peternakan sapi, yaitu pertama, menetapkan modal awal. Usaha ternak sapi memang membutuhkan modal besar, maka jangan ragu-ragu jika kamu sudah membuat perencanaan yang matang. Keuntungan yang akan kamu dapatkan nantinya pun bisa berkali-kali lipat dari modal tersebut. Modal awal setidaknya harus bisa mencukupi kebutuhan beberapa ternak sapi pertama. Selain mempersiapkan modal dalam bentuk uang, perbanyaklah mencari informasi, menambah pengetahuan, dan membangun jaringan dengan usaha-usaha ternak sapi yang lain. Yang kedua, mempersiapkan kandang. Langkah awal yang penting adalah mempersiapkan kandang. Konstruksi kandang untuk sapi potong bergantung pada skala peternakan dan ketersediaan dana pelaku usaha. Namun secara umum, kandang setidaknya harus bisa melindungi sapi dari beberapa pengaruh perubahan cuaca. Yang ketiga adalah memilih bibit atau bakalan. Pemilihan bibit memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sapi yang dikembangbiakkan selanjutnya. Sehingga jika kamu memilih bibit sapi yang baik, pastinya kamu juga akan menghasilkan banyak sapi-sapi yang baik pula. Bibit sapi yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukuran badan dan kepala harus seimbang. Umur bibit berkisar 2-3 tahun. Sapi yang berusia 2 tahun akan ditandai dengan gigi power sebanyak 4 biji. Sapi dengan usia tersebut akan memiliki potensi lebih tinggi untuk menambah bobot badannya. Selain itu, usia juga tidak terlalu muda ataupun terlalu tua sehingga bagus untuk dibudidayakan. Pilihlah sapi jantan. Tidak hanya karena harganya yang mahal, sapi jantan juga memiliki bobot badan yang lebih besar dibandingkan betina. Selanjutnya, ukuran sapi yang ideal adalah untuk penggemukan adalah yaitu 170 cm dengan tinggi pundak normal sekitar 135 cm. Tidak cacat. Kemudian perhatikan bulunya. Bulu sapi yang baik yaitu pendek dan tidak berminyak. Selain itu juga harus halus, cerah, dan tidak kusam atau berdiri. Yang keempat adalah memberikan pakan. Pemberian pakan juga memiliki peran yang sangat penting dalam usaha ternak sapi potong. Pakan merupakan sumber protein yang diubah menjadi energi yang menunjang pertumbuhan sang sapi. Kualitas dan jumlah pakan yang diberikan kepada setiap sapi haruslah diberikan secara cukup, sehingga energi tersebut dapat diubah ke dalam bentuk daging dan lemak. Dalam memilih pakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pakan harus mudah diperoleh, mengandung zat gizi yang tinggi, dan harus tersedia setiap waktu. Pakan ternak sapi bisa diganti selama memiliki kandungan gizi yang sama. Kemudian, hijauan merupakan makanan pokok bagi sapi yang biasa terdiri dari dedaunan, rerumputan, kacang-kacangan. Harus diingat bahwa setiap hari sapi membutuhkan setidaknya 10% atau 12% pakan hijauan dan 1% sampai 2% pakan tambahan dari bobotnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sapi dengan cepat, kombinasikan antara pakan hijauan dengan pakan yang mengandung konsentrat seperti ampas tahu, kulit kacang kedelai, bekatul, dan kulit nanas. Makanan seperti jerami, tebu, dan alang-alang merupakan makanan yang berkualitas rendah. Untuk meningkatkan kualitas pakan sapi, berikan juga rumput gajah atau setara kolonjono. Jangan lupa juga untuk memberikan zat vitamin, mineral, dan protein tambahan pada sapi. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.